Halo teman-teman. Jadi, pada kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Yuk langsung kita pelajari. Pernahkah kamu meminum teh atau soda? Teh, kopi, atau soda merupakan contoh dari larutan. Larutan adalah jenis campuran tertentu di mana suatu zat dilarutkan ke zat lain. Larutan memiliki karakteristik tertentu. Larutan bersifat seragam atau homogen. Larutan tidak menghamburkan cahaya. Larutan tidak dapat disaring karena partikel-partikelnya sangat kecil. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah komponen yang dilarutkan, sedangkan pelarut adalah komponen yang melarutkan zat terlarut. Contoh larutan adalah larutan garam. Pada larutan garam, air sebagai pelarut dan garam sebagai zat terlarut. Yuk, belajar sifat koligatif larutan. Macam-macam sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap. Apakah kamu menemukan perbedaannya? Ya, benar sekali. Pada panci yang berisi campuran air dengan garam memiliki uap yang lebih sedikit dibandingkan dengan air biasa. Hal ini dikarenakan saat kita merebus air yang diberi garam, ternyata airnya jadi lebih lambat untuk mendidih. Itu karena garam menurunkan tekanan uap air, jadi lebih sedikit molekul air yang bisa menguap. Jadi penurunan tekanan uap itu apa ya? Penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin mudah zat cair menguap, semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair dinamakan dengan tekanan uap. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Mengapa perebusan air butuh suhu tinggi saat ada garam? Kenapa es krim dibuat pada suhu di bawah 0 derajat Celcius? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini disebabkan adanya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih adalah suhu saat cair menjadi gas. Misal, untuk air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan titik beku adalah suhu saat cair menjadi padat. Misal, untuk air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kenaikan titik didih atau delta TB adalah peristiwa ketika titik didih suatu pelarut menjadi lebih tinggi setelah ditambahkan zat terlarut non-volatil. Sedangkan penurunan titik beku atau delta TF adalah peristiwa ketika titik beku suatu pelarut menjadi lebih rendah setelah ditambahkan zat terlarut. Berikut adalah diagram suhu terhadap tekanan larutan. Kenaikan titik didih akan menyebabkan tekanan menjadi lebih tinggi, sedangkan penurunan titik beku akan menyebabkan tekanan menjadi lebih rendah. Ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, uap pelarut menjadi lebih sulit terbentuk karena sebagian permukaannya tertutupi oleh partikel zat terlarut. Akibatnya, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar, sehingga titik didih naik. Kenaikan titik didih dirumuskan dengan delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, atau delta TB sama dengan molalitas larutan dikali tetapan kenaikan titik didih molal. Zat larut mengganggu pembentukan struktur kristal padat dari pelarut, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar pelarut dapat membeku. Akibatnya, titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Penurunan titik beku dirumuskan dengan delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan,
atau delta TF sama dengan molalitas larutan dikali tetapan penurunan titik beku molal. Delta TF terjadi penurunan titik beku, di mana dapat digunakan pada pembuatan es krim di bawah suhu 0 derajat Celcius. Delta TB akan terjadi kenaikan titik didih, di mana air ditambahi garam akan membutuhkan suhu lebih tinggi untuk mendidih. Tekanan osmotik. Tahukah kamu? Wortel yang kehilangan air akan mengalami pengerutan. Dan jika direndam dalam air, wortel akan tampak segar kembali. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan osmotik. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Tekanan osmotik, Pi, adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Bagaimana proses osmosis terjadi? Berikut adalah tabung kimia berbentuk huruf U. Di pertengahan tabung kimia terdapat membran semipermeabel yang berfungsi untuk memisahkan tabung menjadi dua bagian, sehingga pada tabung ini dapat diisi oleh dua larutan yang berbeda. Jika larutan sisi kanan dan sisi kiri adalah sama, maka tinggi dari zat cair di kedua sisi adalah sama. Jika pada sisi kanan adalah larutan konsentrasi rendah dan sisi kiri adalah larutan konsentrasi tinggi, maka seiring waktu, ketinggian larutan di sebelah kanan akan berkurang, sedangkan ketinggian larutan di sebelah kiri akan meningkat. Karena pada membran semipermeabel terdapat pori-pori yang hanya dapat dilalui oleh partikel dengan ukuran tertentu. Pada kasus ini, molekul air dapat melalui membran, sedangkan molekul zat terlarut tidak dapat melaluinya karena ukurannya melebihi diameter dari pori-pori. Pergerakan molekul air menyebabkan berkurangnya molekul air di sebelah kanan. Itulah mengapa tinggi air larutan di sebelah kanan berkurang. Nah, untuk menjaga agar tinggi larutan di kedua sisi adalah sama, maka pada sisi larutan dengan konsentrasi tinggi harus diberikan tekanan eksternal yang dikenal dengan tekanan osmotik. Sekarang, kamu sudah tahu bahwa perubahan titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik pada larutan ternyata sangat dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kamu untuk lebih memahami materi koligatif larutan.